wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Nah, Ibu akan absen. Yang hadir angkat tangannya ya. Baik, Bu. Kita As'aruna, Hadir, Bu. Henilai Rusmi, Hadir. Sausan Hanania, Hadir, Bu. Najla Desna Hadir, Fasya. Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya, siapa yang tahu fungsi dari pohon bagi kehidupan kita sehari-hari? Saya, Bu, Ya, coba Sausan. untuk menghirup udara segar karena dia kan mengeluarkan oksigen. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Kita? Untuk mengurangi pencemaran udara, Bu. Ya, betul. Nah, jadi fungsi dari pohon itu sendiri sangat banyak. Selain menghasilkan oksigen, membersihkan udara juga, kita juga bisa menghirup oksigen dari pohon tersebut sehingga pernapasan kita bisa menjadi lebih sehat. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara tubuh mengolah udara bersih pada materi tema 2, subtema 1 ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok dengan coba berpasang-pasangan. Nah, di buku kalian masing-masing ada mengenai teks hari menanam pohon. Coba kalian baca teks tersebut dan kalian garis bawahi informasi-informasi penting pada teks tersebut. Silakan dibaca. Sudah selesai dibaca semua? Sudah, Bu. Nah, kalian kan sudah membaca. Tadi juga ada Ibu minta kalian untuk menandai informasi penting. Nah, informasi penting apa saja yang ada dalam teks tersebut? Pada paragraf 1. Ya, boleh. Pada paragraf 1 itu informasi penting saya dapat dengan teman saya, Indonesia sebagai paru-paru dunia. Ya. Selanjutnya ada lagi yang mau jawab? Oke, Bu. Ya, silakan. Kalau paragraf kedua itu
daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen yang sangat melimpah. Ya, semuanya benar ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke latihan, coba kalian perhatikan di papan. Nah, di sini ada mengenai kata tanya. Kata tanya, siapa yang tahu mengenai kata tanya? Apa arti kata tanya? Siapa yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, kata tanya itu adalah kata yang digunakan untuk bertanya, yang dimasukkan dalam kalimat tanya. Nah, kata tanya ini ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, fungsi dari setiap kata tanya ini berbeda-beda, bentuk jawabannya pun berbeda pula. Jadi, kita lihat yang pertama ada apa. Fungsinya ialah untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Contohnya seperti apa yang dilakukan ibu di dapur. Nah, bentuk jawaban dari pertanyaan ini berupa keterangan, pengertian, atau penjelasan dari yang ditanyakan. Nah, kita lihat di contoh. Pertanyaannya, apa yang dilakukan ibu di dapur? Nah, yang dilakukan ibu di dapur bisa seperti memasak, mencuci, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata tanya siapa. Nah, siapa ini digunakan untuk menanyakan pelaku, orang yang terkait dengan suatu kejadian. Jawaban contohnya misalnya, siapa yang mencuci mobil? Nah, kita lihat siapa yang mencuci mobil. Misalnya ayah, kakak, atau abang. Selanjutnya ada kapan. Nah, kapan ini menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Bentar. Nah, yang ketiga ada kata tanya kapan. Kapan ini menunjukkan waktu, bisa berupa jam, tanggal, hari, dan sebagainya. Contoh misalnya, kapan ayah pulang dari luar kota? Atau contoh lain, kapan terjadinya tsunami? Nah, terjadinya tsunami jawabannya berupa tanggal, hari, tahun, seperti itu kan? Nah, dan bulan. Jadi, siapa yang tahu kapan terjadinya tsunami? 26 Desember 2004. Ya, betul sekali. Selanjutnya, kata tanya di mana. Di mana ini menunjukkan tempat peristiwa terjadi. Bisa bentuk jawabannya berupa lokasi atau tempat yang ditanyakan. Lihat di sini di mana adik bermain. Nah, bisa jadi adik bermain di taman, di sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya ada mengapa. Nah, fungsi dari mengapa ini yaitu menanyakan sesuatu, baik keadaan atau perbuatan dalam peristiwa tersebut. Contohnya misalnya, mengapa kita harus menjaga lingkungan? Nah, jawaban dari kata tanya mengapa ini berupa alasan atau penyebab. Jadi jawaban dari mengapa kita harus menjaga lingkungan agar kita hidup sehat misalnya, agar lingkungan bersih, seperti itu. Paham? Nah, yang terakhir ada kata tanya bagaimana. Bagaimana ini fungsinya untuk menanyakan cara atau sebuah proses. Misalnya contohnya yaitu bagaimana cara berwudu yang benar. Nah, bentuk jawabannya bisa berupa urutan, proses, tahapan, dan cara dan sebagainya. Sampai di sini paham semuanya? Paham. Nah, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Jadi pada kegiatan ayo merenungkan di halaman 24. Kerjakan berkelompok ya. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan.
5 menit lagi ya. Sudah siap? Nah, karena udah siap, coba kelompok Nia maju ke presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi kata tanya yang terdapat pada cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang pertama untuk kata tanya kapan hari menanam pohon? Jawabannya akan ada pada paragraf 1, yaitu pada tanggal 28 November. Di mana tempat atau lokasi diperingatinya hari menanam pohon? Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Siapa saja yang melaksanakan peringatan hari menanam pohon? Pemerintah bersama rakyat. Apa yang dilaksanakan pada peringatan hari menanam pohon? Yaitu menanam kembali untuk mengurangi kerusakan hutan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Beri tepuk tangannya dulu. Baik, kepada kelompok 2 silakan maju ke depan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi, dari pertanyaan pertama ialah, kapankah hari menanam pohon itu? Hari menanam pohon dilakukan pada tanggal 28 November. Pertanyaan kedua, di manakah melaksanakan hari menanam pohon itu? Di Taman Hutan Rakyat Sultan. Yang ketiga, siapakah yang ikut serta dalam menanam? Pemerintah kita bersama dengan masyarakat. Dan apakah upaya yang dilakukan pada menanam pohon? Menanam kembali untuk mengurangi kerusakan hutan. Sekian dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita sudah belajar dari teks cerita hari menanam pohon tadi. Banyak sekali informasi penting yang kita dapatkan ya. Salah satunya pohon itu sangat penting karena dapat mengurangi polusi udara. Dan juga salah satu informasi penting juga hari menanam pohon juga dilaksanakan pada tanggal 28 November. Nah, sekarang Ibu ingin sedikit bertanya tentang kata tanya tadi. Jadi, siapa yang tahu apa arti kata tanya? Jadi pertanyaannya adalah kata yang digunakan untuk bertanya.
Ya, betul. Nah, contoh dari kata tanya di mana? Siapa yang bisa buat contohnya? Saya. Ya, coba Najla. Di mana dia tinggal? Ya, benar sekali. Kalau contoh dari kata tanya mengapa? Saya Bisa? mengapa dia sakit? Ya, nah fungsi dari kata tanya siapa? Nah, fungsinya. Ayo, siapa yang menjawab kita? Untuk menjelaskan pelaku Bu atau orang. Ya, benar sekali. Berarti sudah paham semua ya mengenai kata tanya ya? Sudah. Nah, alhamdulillah. Nah, karena materinya sudah selesai, jadi kita tutup pelajarannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama ya. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Nah, pembelajaran telah berakhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita dan orang lain. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam